para orang tua, para aparatur pemerintah, bil khusus yang sama-sama kita hormati kepada keluarga besar Majelis Taklim Pendopo Hati, para guru, para kiai, orang tua kita, Bapak Ustadz Murusan Kelana. Alhamdulillah masih eksis sampai sekarang, yang punya suara kayak Bilal bin Rabah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga beliau, diberkahi usia serta panjang usia beliau. Ketua Majelis Taklim kiai kita serta saudara saya akhina billah Bapak Kutbi, seluruh jajaran panitia, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang hadir pada kesempatan malam ini di malam maulidnya Nabi Muhammad SAW. Qori kita, tim hadrah kita yang sudah tadi melantunkan ayat suci serta sholawat kepada Rasul dengan kisah Nabi Muhammad SAW yang amat penting buat kita, yang kita jadikan pedoman hidup di dalam kehidupan kita bersama. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini bersama kita panjatkan sholawat serta seiring salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian yang taat ila yaumil qiyamah. Tahadus bin nikmat dan lidahul surur kepada panitia, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena datangnya udah rada-rada kemalaman. Ini kalau begini model-model biduan mau diusir ini kita kagak boleh ceramah. Untung aja udah ceramah masih ditungguin. Ya Bu ya, mohon maaf ya. Tadi tanggung ada proyek yang pertama. Kalau kakak diambil, bini kita manyun aja di rumah. Makanya diambil aja udah, bagaimana ntar mah ceritanya. Yang penting mah nyampe sini. Ya, baru juga jam 10. Ya kayak gini kita kalau di rumah lagi nonton TV, bener? Bener apa salah? Bener. Lagi ribut aja sama anak nonton TV, mana besok ribut 3 hari Jumat Sabtu Minggu. Kalau maulidan mah panas banget nih pantat rumahnya, baru 5 menit doang. Di rumah mah kita cinta apa main depan TV sampai subuh kagak tidur, yang penting menonton TV sama kopi segelas Samsu sebungkus rengginang setopes urusan kelar. Tapi maulid Nabi ada obat kita. Bang saya ngomongin lagi gue ini maulid Nabi. Kan tuan ceramah itu dong ngomel dia mah. Paling males yang mendengarin orang ngomel kata gitu. Tapi alhamdulillah orang sini mah kompak semua. Apalagi yang ceramahnya orang kampung dewek ya. Udah bangsanya ya dia ceramah. Gue nggak tahu banget itu urusannya, tapi alhamdulillah saya udah jauh di provinsi Banten, nggak di DKI lagi. Walaupun jauh hatinya tetap di sini, ibu ya. Kalau yang belum kenal sama saya, tanya sama panitia. Cuman jangan lupa nanya plus minta nomor HP saya, supaya ntar kita bisa kenalan. Kalau udah kenalan, manggil saya ceramah. Kalau kenalan dong, jangan. Alhamdulillah. Ini Majelis Taklim Pendopo Hati. Saban tahun ngadain maulid Nabi, dan kita sebagai umat Nabi pun sama, di mana-mana ngadain maulid Nabi. Tapi apa yang kita torehkan semenjak kita melaksanakan maulid Nabi, apakah efek kehidupan kita atau enggak? Kan itu pertanyaannya ibu. Betul? Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggung kita di dalam Al-Quran terkait maulid Nabi. Di dalam surah Hud ayat 120 nih, kalau ibu-ibu rajin ngebawain Quran, rajin nggak gitu? Ngebawain Quran, baca makanya. Orang kalau ngaji aja di musola Majelis Taklim nyender aja pakai kipas. Baca makanya kata gurunya, ibu-ibu ayo baca bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim. Kata yang pojok, lu udah bayar utang apa belum kemarin? Panci belum bayar rumahnya. Weh maju kita belum bayar ini sekarang. Yang aku bilang anak lu bandel banget, yang aku kaki dipegang ini nggak semurah, orang gurunya bismillah dia ceritain hati. Allah singgung kita, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Kata Allah, ya Muhammad, nih cerita nabi dan rasul terdahulu menjadi pengingat buat engkau.
dari Nabi Adam sampai Nabiullah Isa, dengan jumlah Rasul 313 Rasul dan 124.000 Nabi. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul manusabbitu bihi fu'adaka. Peringatilah maulidnya, peringatilah hari lahirnya, peringatilah perjuangannya, peringatilah segala apa yang telah ditorehkan oleh mereka semasa hidup di dunia dengan perjuangan-perjuangan yang amat luar biasa menegakkan syariat Islam, ya'lu wa la yu'la 'alaih. Tujuannya untuk meneguhkan keimanan Nabi, dan kita hari ini sama memperingati Maulid Nabi, meneguhkan keimanan kita. Benar? Yazid itu. Ini lagi begini nih kita. Ini kan muka-muka orang benar semua. Lagi begini. Kita pakai jilbab, saya juga pakai peci, pakai sarung, pakai baju, lagi aja orang benar kita bareng-bareng. Lagi ngaji sama dia kita, sama guru kita, ustaz kita. Kata guru kita, ibu-ibu hukumnya kalau mencuri apa? Jawabannya haram, bener. Saya tanya sekarang, nyolong hukumnya apa? Duit boleh ngerampok hukumnya apa? Haram. Lagi ngaji, entar pagi laki bawa duit 100 juta, boleh nyolong sama si juta, boleh halal, milih yang mana? 100 juta, sikat. Kan lagi ngaji judulnya. Pulang mau beda lagi. Kita ini namanya. Makanya kadang-kadang kita lagi Maulid Nabi ini di tempat yang baik, yazidu bito'ah, naik keimanan kita. Tapi saat kita pulang dari sini yang tusubil maksiat, maka akan berkurang dengan kemaksiatan kita. Hilang rasa iman kita di hadapan Allah lantaran dunia yang ada di hadapan kita. Kan muka duit doang kita ini. Ukuran bahagia yang duit banyak. Ngapain toh ngaji saban hari di majlis taklim, ujung-ujungnya jadi ustaz. Ustaz tahlilan paling dibayar 30.000 kalau tuan rumahnya punya tahu diri. Kadang-kadang 15.000, pas dibuka amplopnya robek sama duitnya. Udah jangan jadi ustaz, mendingan lu nyari duit yang banyak. Dan kita gitu tujuannya. Ngaji mau belakangan, ngaji mulu, duit yang banyak nih. Kita pengennya. Emang bahagia kudu duit doang gitu? Ibu-ibu? Enggak. Bahagia mah hati kita tenang. Contoh orang tua kita dulu di bangku larangan. Ini kalau Habib yang ceramah menyundul ini. Untung saya kuntet orangnya. Zaman dulu di bangku larangan orang tua kita pada nyawa, pada kebondoangan, tapi gedein anak sampai 10 hidup semua. Betul ya? Zaman sekarang punya anak 2 pakai koyok setiap malam, minum bontrek setiap hari sama kuyur bintang 7, dapat setahun mati kita gara-gara anak. Orang dirusak. Ya, kenapa? Karena kita mikirnya bahwa bahagia hidup kita ini harus dengan duit. Padahal bangun tidur kita bisa melek, rezeki bukan? Anak kita soleh, rezeki bukan? Ibadah tenang, rezeki bukan? Rezeki. Kadang-kadang kita nggak mikir ke situ. Saya mengaji setiap hari, Ustaz. Sholat juga maghrib jam 6, saya jam 5 udah di musola. Isya jam 7 lewat 10, setengah 7 saya udah nyampe. Subuh setengah 5 jam 3 saya mau udah di belakang beduk. Alhamdulillah, ibadah rajin, ngaji rajin, sedekah rajin, tapi ngapa hidup saya susah mulu? Gimana? Kita kan mikirnya begitu, protes mulu. Emang kudu-kudu ibadah rajin jadi orang kaya itu? Emang surga diciptain buat orang kaya doang? Enggak. Nih buat kita yang rajin ngaji, rajin ibadah, imannya tetap teguh di hadapan Allah. Kita sayang kita sama Nabi itu, kelar urusan, kelar batu. Mengapa jauh-jauh kita memperingati Maulid Nabi ini? Begini aja udah kelar udah. Bahasanya nggak usah banyak lebar udah gitu doangan. Kelar urusan. Cuman merapinya ada susah. Bang jangan kendapun mulu di rumah bang. Ngaji mulu, nyari duit yang banyak, anak bayaran sekolah, ngaji apa. Kita mah agak mikirnya yang penting punya banyak duit, banyak harta, itu adalah tujuan hidup kita. Yang penting kaya, mau gimana aja ceritanya. Sekalipun kita jadi orang kaya, emang jangan surga buat kita. Enggak, kita kan tujuannya pengen masuk surga. Wa ma arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhir. Ya ayat 1 dalam surah Al-Baqarah. Allah singgung kita, wa ma arsalnaka, ini kita menciptakan daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW malam ini. Kita panitia semuanya kumpul, masyarakat semuanya kumpul. Wa ma arsalnaka di dalam Tanwirul Mikbas min tafsir Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas menafsirkan ini ya Muhammad bil haqqi ay bil Quran, kemudian basiron
bil jannah liman amana billah naziran minan nar liman kafara billah. Kenal sama Ibnu Abbas? Enggak. Dari mana kenal? Enggak kenal saya. Menonton sinetron mulu. Nonton TV aja kenal aja. Mau RCTI, SCTV, Antv, hafal semuanya sinetron, kagak pernah terlewat. Apalagi Indosiar kalau habis libur lagi. Lagunya Rosa mana sedih mulu filmnya. Kagak seneng-senengnya. Pakai ditonton lagi ditiru sama kita, ke laki kita. Supaya apa? Ngikutin artis. Padahal Allah singgung buat kita nih, kita memperingati Maulid Nabi bil haqqi. Nabi Muhammad itu membawa kebenaran, Bu. Membawa kebenaran, Pak. Al-Qur'anul Karim sebagai bukti nyata bahwa Nabi membawa kebenaran. Basiron membawa berita gembira, naziron membawa peringatan buat kita. Gembiranya buat siapa? Kata Ibnu Abbas, liman amana billah, buat orang-orang yang beriman kepada Allah, dan peringatan buat orang-orang yang kafar billah, kufur atau kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita milih yang mana sekarang? Milih yang mana? Cuma dua. Pertanyaannya mau basiron apa naziron? Basiron apa naziron? Basiron bahagia pengennya, tapi kita dalam implementasi hidup, dalam melakukan hidup pengennya naziron mulu, diingetin mulu sama Ustaz. Ayo mau ngomong apa? Ayo, kalian bisa jawab. Emang kata kita apa Maulid Nabi? Pengen ketawa aja gitu? Enggak, kita harus memperingati Maulid Nabi sebagai bentuk peringatan buat hidup kita. Bagaimana kita mengikuti langkah-langkahnya Nabi Muhammad SAW, dari beliau dilahirkan di kota Makkah Al-Mukarramah, kemudian hijrah ke Yasrib atau Madinah Al-Munawwarah, dan kemudian berhasil memperjuangkan agama Islam. Ya'nu wala yu'na alih, itu perjuangan Nabi. Maulidnya Nabi Muhammad SAW. Nabi lahir tahu di mana, Bu? Bu, di mana lahirnya? Di bidang lagi. Di mana lahirnya? Rumah sakit. Di Mekah atau Madinah? Di Mekah. Kemudian hijrah ke Madinah. Nabi lahir dulu, Bu, di Mekah Al-Mukarramah seberang Masjidil Haram. Sekarang jadi perpustakaan Makkah, Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Seberang Masjidil Haram Nabi lahir di situ. Kemudian Nabi beranjak remaja, pada saat itu ikut dagang kepada paman beliau Sayyidina Abi Thalib. Kemudian juga pada saat itu beliau berhasil menegakkan syariat Islam di mana-mana dengan dakwah beliau bilhal. Kemudian dakwah beliau itu diterima di mana-mana, walaupun pada awalnya dakwahnya ditolak oleh orang-orang pada saat itu. Usia 12 tahun dagang, Nabi dagang ikhtiar buat melaksanakan hidup. Kita juga butuh ikhtiar. Makanya Nabi ikhtiar pada saat itu ke Syam dagang, mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisa. Bersama Abu Thalib kemudian melewati Yordania. Tahu Yordania di mana? Nggak tahu. Kalau JW tahu, JW di seberang tempat nongkrong. Kalau nggak saya naik tempat takbiran. Tahu takbiran? Tarik bibir pelan-pelan sama cewek, itu namanya takbiran. Anak muda pada tahu begitu. Di mana lagi? Cipang, Citra 8. Nongkrongnya di Metropolis sama Town City. Kelar urusan. Kenal yang itu. Yordania mah nggak tahu. Nabi dagang ke Syam lewat Yordania, ada pohon yang namanya sahabi. 1500 tahun itu masih hidup pohonan karena naungin diri Nabi. Di mana itu dia? Tahu di mana? Emang ada pohonnya? Ada. Belajar sejarah Nabi. Kita mau tahunya udah aja. Yang penting mau kita udah bikin Maulid Nabi aja. Ntar mau pagi gimana lagi aja. Kita itu. Sukses Nabi berjuang memperjuangkan agama Islam dengan Al-Quran sebagai mukjizat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai hudan buat kita, petunjuk. Makanya kita di Quran nggak boleh kita ragu terhadap Al-Quran. Kalau kita ragu terhadap Al-Quran, ragu terhadap Rasul, ragu terhadap Rasul berarti ragu terhadap Al-Quran. Makanya la raiba bahasanya sering kita baca, la raiba fihi hudal lil muttaqin. La raiba, Allah kagak ngomong tuh pakai bahasa lasak, lazon, tapi raiba. Jangankan kita seuzon, jangankan kita sak, raiba aja, Bu. Kita ragu dengan setipis tisu dilarang di dalam Al-Quran. Kan kalau raiba masih tingkatannya tingkatan bawah. Di atasnya ada sak, keraguan, di atasnya ada zon. Yang begitu kita sangat-sangat seuzon terhadap Al-Quran.
Tapi setipis tisu aja kita nggak boleh kita ragu terhadap Al-Quran, apalagi setinggi pada saat itu sukuzon kita kepada Allah kita ragu terhadap Al-Quran, maka kita termasuk orang-orang yang tidak mempercayai Al-Quran, berarti tidak mempercayai Allah dan Rasulnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau orang-orang Yahudi pada saat itu menentang Nabi dengan cara-cara picik mereka, kayak kita contoh begini. Orang Yahudi bilang, ya Muhammad, saya percaya dengan agama engkau di depan Nabi, tapi setelah di belakang Nabi nggak mau dia. Ngapain ngomongin Nabi? Dia malah sore gitu kita. Dia malah nggak ada apa-apanya. Padahal kita pada saat itu kalau mempelajari itu luar biasa perjuangan Nabi sampai mengingatkan orang-orang yang benci terhadap Islam. Akhirnya mereka memeluk agama Islam karena perjuangan Nabi yang luar biasa untuk meneguhkan keimanan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak boleh kita pada saat hidup ini menjauhi Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah karena hulukul Quran, akhlaknya Nabi ada di dalam Al-Quran. Bersyukur kita bisa ngaji. Ingat anak ngaji kalau bang-bang ada lagi. Baru sebulan Sayyidah Khadijah istrinya Nabi. Ini mudah-mudahan kita semua nih orang-orang yang mirip dengan Sayyidah Khadijah dari segi akhlaknya, kemudian masuk surga bareng Sayyidah Khadijah. Amin. Makanya ikuti langkah Sayyidah Khadijah. Yang pertama, dengerin, pulang nih terbawa ilmunya. Kalau laki baru pulang, Nabi baru pulang perang. Ketika Sayyidah Khadijah lagi netein anaknya yang bernama Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul, lagi ditimbang-timbang itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra oleh Sayyidah Khadijah. Nabi pulang, assalamualaikum, kata Sayyidah Khadijah, ya Rasul bentar dulu, saya lagi netein anak. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya Nabi masuk, menggendong yang namanya Sayyidah Khadijah, digendong ke kamar. Digendong Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah ke kamar. Sayyidah Khadijah kemudian memanggil Nabi dan kepala Nabi langsung bersandar di pahanya Sayyidah Khadijah karena Nabi lelah pulang kerja. Kalau kita lagi pulang, sini Pak, sini tiduran di paha saya, biar adem ayam abang di sini saya kelonin, boro-boro gitu memang. Laki pulang aja kan ini kopi neng, emang mata lu buta boleh ngapain? Lihat nih boleh ngeliatin anak tuh, kagak tahu diri jadi laki kunduh sendiri, masak sendiri, jangan gini mulu. Lah, saya doa dia nggak begitu. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Banyak. Ya orang sono lah kampung saya, ya orang kampung saya berarti orang sini. Gitu ya. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha begitu sayang sama Nabi. Nabi pulang langsung dipangku sama Sayyidah Khadijah, dilus-lus sampai Nabi pules. Bahkan dalam riwayat Sayyidah Khadijah meneteskan air mata, bagaimana nanti setelah peninggalanku aku wafat di hadapan Allah. Rasul pada saat itu bersendiri dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra sebagai anaknya. Tidak ada yang menemani Sayyidah Khadijah, kekasih yang begitu mulia, istri yang begitu sangat luar biasa, taat kepada suami, telah wafat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beda, sampai ada riwayat Nabi pulang tengah malam, pintu aja pintu. Kalau istri udah tidur, Nabi nggak berani buka. Nabi berarti tidur di luar. Kalau kita jadi laki, bini begitu, bini bos yang mengaku gua pulang kalau buka pintu, ubah kalian udah urusannya. Digebrak sama kita. Kalau kita kesel sama bini kita, emang dia ngapa lagi? Kalau gua pulang kalau bukain pintu, emang serba salah juga jadi laki. Kita tidur di luar, ke tetangga lewat kayak dia, orang ngapa dia lagi berantem kali sama bininya. Ya orang ngapa dia tidur di luar begitu. Kita padahal sunnah Nabi. Makanya besok bapak-bapak kalau pulang jam 2 malam jangan suruh tutup pintu, tidur aja di luar bareng-bareng. Ya, begitu nyamuk kali ya. Sunnah Nabi itu salah satu langkah-langkah Nabi untuk memberikan contoh kepada umat hari ini. Tapi kadang kita sebagai manusia lupa dengan sunnah-sunnah Nabi yang telah diterapkan oleh Nabi sendiri. Kenapa? Karena tujuan kita itu beda dengan tujuan Nabi, Bu. Tujuan kita beda sama tujuan Nabi, Pak. Anak-anak hadir yang kami ya, benar kan ya? Kalau ada yang ngomong belum mikir, soalnya aja rasanya nggak apa-apa, biar nggak pengen kuping. Sebab kalau pengen kupingnya ntar berobat tiga ekor gara-gara ceramahnya galak. Ya, sunnah Nabi. Kenapa sunnah Nabi diterapkan di zaman Nabi untuk kita sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalani kehidupan ini ternyata nggak mudah, tidak semudah membalikan telapak tangan. Semua ada cara-caranya yang diterapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan salah kaprah juga. Nabi kan kalau makan pakai 3 jari, diterapin aja itu.
makanya pakai buku aja. Legend sampai ada lombanya mobil legend. Emang bagaimana urusannya 17-an pakai lomba mobil legend ya? La ilaha illallah. Kan ngajarin anak kita sebenarnya main HP. ML mobil legend. Macam-macam udah lomba-lombanya. Padahal yang kayak itu FF apalagi itu FF. Ya, macam-macam udah ilmunya zaman sekarang. Kita terbawa budaya barat yang hari ini padahal itu menghancurkan generasi kita, dan sesungguhnya kita sedikit demi sedikit tatattabi'unna sananal ladzina min qablikum sibran bi sibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dahulu fi juhri rabbin lattaba'tumuhum qulna ya Rasulullah al yahuda wan nasara qala an-nabiyyu kata Nabi tatattabi'unna sananal ladzina min qablikum. Nanti suatu saat umat Islam ini pelan tapi pasti sibron bisikrin waziroan biziroin, setapak demi setapak, sehasta demi sehasta akan mengikuti langkah-langkah mereka sampai mereka masuk ke lubang biawak. Kita bakal mengikuti langkahnya. Dan pada saat itu sahabat bertanya, siapa yang kau maksud ya Rasul? Apakah mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani? Qalan Nabiyyu faman, kalau bukan mereka siapa lagi? Di dalam Quran dijelaskan begitu panjang lebar dan dijadikan hadis Nabi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menunjukkan bahwa kita hari ini kadang-kadang meninggalkan ajaran kita tanpa kita sadari dengan alat-alat komunikasi, alat-alat media yang menghancurkan daripada pola pikir generasi kita. Betul? Coba kita lihat, suruh ngaji nggak usah ngaji mah zaman sekarang, enaknya ngaji di Google, ngeliatin aja Google. Ngaji ilmu agama di Google, bukan guru ngaji bukan. Yang penting aja di Google, kerjain PR semuanya masalah agama di Google, ayat-ayat Quran semuanya aja di Google. Guru ngaji bakal nggak pakai, hilang akhlak-akhlak kita. Bahkan ini menjadi kemerosotan yang begitu luar biasa dalam segi pola pikir anak kita, dalam segi keimanan anak kita, dalam segi keyakinan anak kita untuk mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita orang tuanya mengajarkan itu, menghilangkan keyakinan kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa hidup ini yang kita tuju bukanlah keimanan tapi ialah kekayaan semata. Nauzubillah min dzalik. Orang tua kita anaknya 10, anaknya 10, kerjanya nyawa doang, ngebon doang, makanya dia doang, sama cemean, dong cemean. Lalu jam sekarang malah tahu cemean. Mau nanya ngambang gitu, asal diungkep di air panas langsung dia meleleh pakai bawang doang, sama bawang enak. Apa muda dah? Apalagi pakai lambang muda, kurik. Zaman sekarang nggak kenal eceng gondok, nggak kenal yang namanya cemean, nggak kenal genjer, yang pohon paling asli masuk hijau keluar hijau, genjer namanya. Kagak ada yang lain. Coba kita makan yang lain, makan tomat kek, apalagi? Makan ikan kek, keluarnya beda, tapi genjer masuk hijau keluar hijau. Pohon adil namanya, jarang kita temuin. Pohon adil paling enak makannya. Nggak mikir-mikir tuh makan pizza orang tua kita. Nggak mikir-mikir makan di restoran mahal, nggak mikir-mikir makan di tempat-tempat yang mewah sampai ratusan bahkan 1 juta, 2 juta dibayar. Yang penting dia nikmat makan, enak makan, tenang makan. Anak-anaknya juga sama, yang penting dia bisa makan bareng-bareng. Anak 10, zaman dulu punya piring cuma 8. Anaknya 2 kagak kebagian, kagak pakai piring 2 anak 2. Nggak kehabisan akal, ulekan dia pakai buat makan sama nampan. Selesai urusan. Ayo. Yang sekarang puyeng banget namanya punya anak 2 doang. Anak 2 puyeng amat namanya, yang ada sekolah belum datang ulang. Yang aku sekolah belum beli baju seragam, yang aku sekolah belum beli yang namanya buku LKS, yang aku sekolah belum bayar ini, belum bayar itu, puyeng kita. Padahal nggak usah dipusingin yang gitu, ibadah aja dulu, sholat aja dulu yang benar. Kelar, udah ketemu solusinya. Kita mau puyeng mulu hidup puyeng. Nabi puyeng nggak ngejalanin hidup? Enggak. Sayyidah Khadijah puyeng nggak ngejalanin hidup? Enggak. Sayyidah Khadijah punya gamis, udah dijahit sampai puluhan jahitan tapi senang aja kemana-mana. Istrinya Nabi, padahal orang kaya pun pada saat itu Sayyidah Khadijah, tapi merelakan harta bendanya diberikan oleh Nabi untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidah Aisyah termasuk istri Nabi, ahli sedekah, punya kurma 3 biji di rumah. Ada yang minta-minta dikasih semua 3 biji.
Kita begitu punya duit ini bang 50.000-nya, ada yang minta tetangga kita, saudara kita buat beli susu, kita bilang apa enak aja lu, buat lagi susah lu minta mau gua lagi, atau diri lu gitu kita mah. Kan kita gampang ngebalikinnya, padahal di situ letak kemudian Allah Subhanahu wa taala udah disiapin buat kita. Qara al-Qur'an lam yuhilla halalahu wa lam yuharrim haramahu. Kita tahu ini hukumnya halal, kita tahu ini hukumnya haram. Kana minal ladina nabazu kitaballahi wara'a zuhurihim. Kadang-kadang kita membuang Al-Quran ke belakang punggung kita sendiri lantaran Al-Quran ketika berbicara halal kita bilang haram, ketika Al-Quran bicara haram kita bilang halal. Membolak-balikan hukum terjadi di zaman sekarang. Kenapa? Karena hatinya tidak teguh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, ini gimana hukumnya? Enggak apa-apa, halal. Ini gimana hukumnya? Enggak apa-apa, halal. Enggak apa-apa, halal. Padahal batasannya ada haram, ada halal. Haram berhenti, halal lanjutin. Haram lampu merah, kalau halal lampu hijau. Lah rusak. Paling enak emang kita kalau ngomelin orang. Ya, punya laki gajinya gede. Laki gue mah gajinya kecil, sebulan cuma 1,5 juta, nggak cukup kemana-mana. Mana kerjaannya dia mah cuma nongkrong doangan, pulang-pulang juga kagak mau nyari sampingan lagi. Syukurin aja, apa sih? Syukuri. Yang penting kalau kita syukur, Allah bakal ngasih lagi rezeki di sisi-sisi yang lain. Bukan itu doang. Mana sisi yang lain? Anak kita sehat, betul. Kalau gajinya 5 juta setiap hari, anak sakit-sakitan mulu, injeksi pego habis tuh gaji. Ya, kalau kita punya rezekinya cengkoh doang 1,5 juta, anak kita sehat, kita juga istrinya sehat, suaminya sehat, enak gak? Utuh gak duit buat beli beras sama yang namanya kompor gas doang mah cukup urusan. Nggak usah kita pikirin yang jauh-jauh, kita jalanin aja. Nggak usah iri hati, nggak usah hasut dengki kepada siapapun. Ya, nggak usah ngebanding-bandingin, karena ngebanding-bandingin bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi selalu dengan prinsipnya Nabi, kemudian istri Nabi dengan prinsipnya Nabi, anaknya Nabi dengan prinsipnya Nabi, bahwa ini adalah pemberian Tuhan, ini pemberian Allah Subhanahu wa taala yang begitu istimewa buat hidup kita. Terlalu apa udah? Apa yang disampaikan? Rapin besok, jangan sama aja lagi di rumah. Kalau begini mau urusannya tetap aja lah, kayaknya ada orang kaya aja, ya. Kalau mau ditampil, banyak. Ya, itu yang pertama. Yang pertama, dikit lagi, ambilin 11 dikit lagi. Yang kedua, saudara, kalau kita udah hidup ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan ridho terhadap hidup kita. Wardo rabbahu qabla ayyam. Sebelum kita berjumpa kepada Allah, kita kudu ridho dulu terhadap pemberian Allah. Maka ketika berjumpa dengan Allah, Allah ridho dengan kita. Susah ini ilmunya. Susah kalau kita kagak pakai hati yang ikhlas. Udah aja kita mau ikhlas aja. Biar kata kita hidupnya dicemooh mulu juga, dihina mulu juga, yang kita hidupnya begini aja. Ibadah aja biarin, naik motor butut juga, kondangan ngajak bini naik motor smash tahun 2004, mang diekol mulu itu motor smashnya, sikitinya udah pada hancur, suaranya pada keratak, gamis pada hancur, kena jari-jari, nah kasian banget, apa? Emang apa? Emang itu jadi pandangan Allah gitu yang begitu, dianggapnya mulia atau enggak? Bukan jaminan. Tapi di hadapan Allah yang mulia adalah orang yang selalu meneguhkan hati keimanannya dengan ibadah kepada Allah, kemudian ikutin syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan jaminan daripada harta yang kita miliki semasa hidup di dunia. Paham kira-kira? Kita harus ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, karena kita singkat sampai jam 11, terakhir di jam berapa ini? Belum ya? Ya tanggung dikit lagi, ngomong setahun sekali. Seminggu sekali kita kadang-kadang malas ngaji, sebulan sekali apalagi, 3 bulan sekali juga malu datangnya. Ya, sekali aja udah rame-rame. Yang ketiga, setelah tadi kita mengikuti langkah-langkah Nabi yang meneguhkan hati kita ridho terhadap pemberian Allah, kemudian kita putus hidup kita ini dengan apa? Dengan selalu bersilaturahim antar sesama saudara maupun keluarga besar kita, tetangga-tetangga kita. Nabi silaturahim. Waktu Sayyidah Khadijah wafat, Nabi silaturahim di rumah temannya Sayyidah Khadijah. Kemudian ketika Nabi pada saat itu berziarah ke makam Baqi', tahu? Kalau kita ke Madinah tuh
Di Masjid Nabawi seberangnya ada yang namanya Jannatul Baqi, taman yang begitu amat indah disebutnya Baqi karena al-mubashshar bil jannah, yang pada saat itu menjadi jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Aisyah, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian para sahabat-sahabat Nabi yang lainnya dimakamkan di situ, kecuali Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab yang berdampingan berselisih dengan Nabi di Masjid Nabawi, di raudhahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ziarah ke Baqi. Tujuannya apa? Silaturahim. Kita kan kadang-kadang juga lupa. Hari pertama sampai 15 hari emak bapak kita meninggal masih ingat sampai ziarah sama hari. Udah 30 hari, 40 hari, 2 tahun mah kubur bapak kita sampai hilang kata ulama. Kita sampai rata. Kenapa? Silaturahim kita udah gak mau nyambung. Makanya bahasanya silaturahim menyambung daripada kasih sayang. Yang zurunal ummah bi'ainir rahmah, ini landasan dalam hidup kita. Kita melihat siapapun, apapun itu, orang tua kita yang udah wafat maupun yang masih hidup dengan penuh kasih sayang. Ini yang susah. Modal hidup menjadi karomah dalam hidup kita. Karomah kita kan dekat sebenarnya Bu ya Pak. Nggak usah jauh-jauh, kita emak bapak kita aja itu karomahnya begitu luar biasa buat kita. Jangan mikirnya begini, lah emak bapak gue mah kagak pernah sekolah, gue mah sekolahnya tinggi, pinter lagi gue mah. Lah kita juga sekolah tinggi, bukan mereka mah siapa yang ngebiayain, siapa yang ngedoain? Jangan bangga. Bangga banget rumahnya, gue udah profesor, udah dokter, emak bapak gue mah kagak pernah sekolah SD. Dia mah kagak mau, emang kagak punya duit zaman dulu. Enggak begitu. Kita bisa begini sekarang karena perjuangan emak bapak kita, tetesan air mata orang tua kita, walaupun belum pernah kita lihat, tapi di kamar beliau mendoakan kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Biarin orang tua kita mah tukang adu ayam, biarin orang tua kita mah tukang mabuk judi, biarin. Tapi orang tua kita pasti hatinya pengen anaknya nanti menjadi orang yang solih, orang alim, mengikuti langkah-langkahnya Nabi Muhammad SAW. Enggak ada orang tua yang pada saat itu dia hanya menginginkan anaknya seperti dia kan. Enggak. Makanya orang tua kita dulu selalu ingat, biarin ngomong begini, yang penting kita udah meninggal dunia, anak gua bisa ngaji buat tua. Biarin gua nggak bisa ngaji juga, yang penting anak gua bisa ngaji. Biarin gua nggak bisa baca Quran juga, anak gua yang penting bisa baca Quran. Makanya di dalam Nasaihud Diniyah, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad selalu menjelaskan bahwa perantara daripada anak kita bisa menjadikan ganjalan pintu surga untuk mengajak orang tuanya, walaupun orang tua kita ahli maksiat. Tuh, tapi orang tua yang alim belum tentu bisa nolongin anaknya yang bandel, anaknya yang ahli maksiat. Tapi anaknya yang ahli maksiat, pada saat itu orang tuanya yang ahli maksiat bisa ditolong sama anaknya yang alim. Mudah-mudahan anak-anak kita semua jadi orang alim. Makanya kalau ngaji, biarin dia pada ngaji. Bukan anak yang kaya yang nolongin kita di kuburan, bukan. Mau gue mati garang, mau gue mati, uang ini udah ATM 50 juta, pendem aja tuh duit di kuburan sama babanya, habis dicolongin yang menjaga kuburan. Wah, ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hati-hati begini. Makanya ini silaturahim itu nggak sampai hidup doang, tapi sampai mati. Makanya dalam Tazkiratul Qurtubi, Imam Qurtubi, kalau kita baca tuh serem banget Bu. Wah, orang yang sudah meninggal dunia aja bisa ngakur-ngakurin kapan dalam kubur. Dulu Cak Murtad Kelana ngaji sama dia sama, kita buka yang namanya Syiarus Salihin, bahwa orang yang sudah meninggal dunia aja masih silaturahim antara yang sudah mati dengan yang mati, apalagi kita yang masih hidup. Oh, gak banget silaturahim lagi. Cuma gara-gara perbedaan pendapat doang, gara-gara perbedaan pola pikir doang, gara-gara rem merah doang udah lepas silaturahim. Gitu. Padahal siapapun yang ada di hadapan kita, baik saudara benar maupun tetangga, itu adalah saudara kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah putusin silaturahim kita, pintu rezeki itu sebenarnya. Ayolah, anak kita belum kerja, tetangga kita kerja, bilang apa udah kok saya lamarannya. Karena kita nanya, coba kita ngomongin dia aja juga. Kita nanya. Makanya silaturahim menjadi salah satu tongkat perjuangan Islam untuk menjaga kelestarian Islam ini, ya walayuhullah alih, kebersamaan di antara kita menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan kita di mana dan kapan kita
alamin ya amin ya rabbal alamin. Lagi ya lama yang belum semula nasi ntar keburu adem, nasinya keburu pada nempel, dimakan juga gak enak. Makanya biar pada nempel ditahan sekarang namanya. Habis ini doa aja, bubar dulu. Ini belum doa udah pada bubar. Habis doa makan bareng-bareng. Ini juga kalau nasinya keluar ya sekarang begitu maksudnya. Mudah-mudahan manfaat di dunia wal akhirah kita dijadikan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ja'alna min khiyari ummati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita dijadikan sebagai umat Nabi yang selalu teguh dalam keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.